seperti yang kita sudah rilis di media, kita langsung mengirimkan surat banding itu di Jumat malam hari. Jadi sampai hari ini kita masih menunggu banding. Ada kabar hari ini siang sih ada kabar, tapi saya cek belum ada. Jadi kita masih menunggu kabar tadi. Dua hal. Yang pertama adalah waktu. Ya kalau kita refer ke dokumen dari FIFA regulasi tentang disiplin, itu ada dikatakan bahwa hukuman harus dilakukan dalam timely manner. Nah pertanyaan adalah apakah kurang dari 24 jam itu termasuk timely manner apa tidak? Karena kita terima suratnya jam 19.24 hari Jumat, sedangkan kita main di hari Sabtunya jam 19. Itu benar-benar kurang dari 24 jam. Kami mempertanyakan apakah 24 jam ini termasuk timely manner apa tidak. Harapannya sih jika pun ada pelanggaran, harapannya berlakunya di match berikutnya. Karena kan tim sudah mempersiapkan semuanya selama 5 hari terakhir kan. Yang pertama. Yang kedua adalah definisi dari provokasi. Apakah gerakan tangan itu provokasi apa tidak gitu ya. Karena kalau kita melihat mengacu ke semua Cole Palmer, manapun itu nggak ada yang provokasi. Plus kami juga sampaikan di surat banding kami adalah Beckham itu tidak ada satupun gerakan atau mimik atau ucapan yang mengarah ke supporter yang melakukan bersama dengan teman-teman pemain yang lain. Jadi tolong dibantu, tolong dibantu definisi provokasinya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Let's Football New Channel. Oke, kita masuk ke pekan 26 dari Liga 1 2024-2025. Pekan ke-26 ya. Ada apakah? Dalam sebuah kompetisi biasanya pekan ke-26 ini adalah pekan-pekan krusial, di mana pekan-pekan sampai pekan ke-30 adalah pekan di mana tim-tim posisi di atas dan tim-tim posisi di bawah ini mulai menghitung-hitung, mencari dan meracik formula bagaimana mereka akan mempertahankan posisi dan berusaha bertahan untuk masih berada di Liga 1 Indonesia selanjutnya. Karena posisi yang di atas mencoba mempertahankan posisinya dan menjadi yang terbaik di musim ini, sedangkan posisi yang di bawah mencoba berusaha memperbaiki hasil agar mereka bisa selamat dan keluar dari zona degradasi. Makanya di setiap pertandingan sampai pekan ke-20 itu akan sangat menarik untuk disaksikan, karena akan kembali menimbulkan sebuah pertandingan yang hasilnya di luar dugaan dan prediksi kita ya sebagai penonton. Yang pastinya akan ada terjadi hal-hal kontroversi, hukuman-hukuman yang tidak masuk akal demi melancarkan ataupun untuk kembali menjalankan rencana oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini ya, supaya berjalan mulus. Seperti dengan merencanakan supporter bayaran, kembali untuk menyusup di setiap pertandingan, agar tujuannya larangan supporter tandang di musim depan kembali dilakukan. Dengan banyaknya terjadi kerusuhan yang ada di Liga 2 ataupun di Liga 1, sehingga larangan supporter tanding ataupun away ini berjalan kembali. Seperti apa yang disampaikan di wawancara di Rut PT LIB Paulus ya, yang menyampaikan prihatin dengan kejadian kerusuhan yang terjadi di Liga Indonesia akhir-akhir ini. Sehingga di Rut PT LIB pesimis aturan larangan supporter away akan dihapus. Ya, meskipun kita tahu ya tujuannya kalau semisal aturan larangan supporter away ini dihapus, ya rugi besar bagi mereka, karena mereka akan kekurangannya pemasukan dari dendaan supporter dan klub yang ada. Yang kita tahu ya, uang yang selama ini didapat gak jelas larinya kemana dan buat apa gitu. Dan juga kembali melancarkan pengaturan supaya tim pesanan ini untuk menjadi juara ya, ataupun pesanan tim yang harus terdegradasi ke Liga 2 di musim depan ini. Patut kita nantikan ya akan seperti apa di sisa laga BRI Liga 1 musim ini. Siapa yang akan menjadi juara atau yang akan terdegradasi. Kita lanjut ke pembahasan di pekan ke-26 ya. Nah, salah satu laga yang akan kita bahas kali ini pun sangat unik dan juga menarik ya. Karena di pekan ke-26 ini akan mempertemukan kedua tim yang sama-sama lagi berjuang, sama-sama mengincar kemenangan dan menghapus tren negatif sebelumnya, yaitu antara Persib Bandung melawan Persik Kediri. Di mana Persib Bandung yang baru saja kita tahu ya ditaklukkan di kandang Persibaya dengan skor 4-1, ditambah lagi dengan banyaknya masalah internal maupun eksternal yang berada di tubuh Persib Bandung kali ini. Persib pun masih berduka dengan hukuman Beckham Putra ya, dengan larangan bermain 3 kalinya, yang sampai sekarang pun video ini dibuat belum ada keputusan banding Persib ini apakah disetujui atau tidak disetujui sama sekali, ataupun ditolak ya sama Komding dan Komdis PSSI. Apakah Beckham sudah bisa dimainkan saat melawan Persib atau belum di pertandingan kali ini. Sedangkan di kubu Persik Kediri pun berusaha berjuang untuk memperbaiki tren negatifnya ya, dimana dalam 5 pertandingan terakhir
Persik pun sama belum bisa meraih kemenangan. Tanpa berbasa-basi lagi, kita intip ya, kita cari tahu bagaimana strategi dan peluang kedua tim ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas, kita bedah semuanya. Saya mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif, dan tentunya semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan, serta bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya baru mendapatkan data ya, bahwa banyak yang menonton video di channel ini yang belum melakukan subscribe. Jadi saya memohon untuk subscribe-nya ya. Caranya masih sama, cukup bantu tekan subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan juga komen. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru terupdate seputar sepak bola Indonesia selanjutnya. Dan inilah laga derby, laga pembuktian, laga tensi tinggi, pertandingan antara Persib Bandung melawan Persik Kediri di pekan ke-26 ini. Inilah pekan-pekan krusial, pekan-pekan final dalam sebuah liga. Pekan menuju pekan terakhir dalam kompetensi BRI Liga 1 2024-2025, pekan di mana kita akan melihat kembali kejanggalan-kejanggalan, pekan yang penuh kontroversi, pekan yang akan saling mengalahkan dan mencekal. Pekan di mana semua tim akan saling mengalahkan untuk mengamankan dan memperbaiki posisi mereka. Pekan yang dimana bisnis dan politik dalam sepak bola akan menentukan siapa yang akan juara musim ini dan siapa yang akan terdegradasi ke Liga 2 musim ini. Meskipun di sini saya sedikit berikan prediksi ya, yang akan juara musim ini itu antara Persib Bandung atau Dewa United ya. Dengan hitung-hitungan matematis, minimal Persib harus kembali konsisten dalam setiap pertandingan. Di sisa laga 9 pertandingan ini, Persib minimal harus bisa meraih 7 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Dan maksimalnya harus meraih semua kemenangan di pertandingan ini ya, meskipun sulit. Dengan poin saat ini di posisi pertama sementara 51 poin, kalau ditambah 21 poin dalam 7 kali kemenangan dan 2 poin hasil imbang, total poin akhir Persib akan mencapai 74 poin, di mana poin itu adalah poin aman pertama ya. Meskipun Dewa United bisa meraih poin penuh di 9 sisa laga terakhir dengan meraih hasil kemenangan terus-menerus, dengan poin saat ini 46 plus ditambah 27 poin menyapu bersih kemenangan Dewa United ya. Poin Dewa United akan terkumpul 73 poin dan akan berada di posisi 2 sementara kalau misalkan hitung-hitungan matematis itu tercapai. Tapi akan sangat berat ya untuk Persib dengan kondisi saat ini. Dan prediksi kami yang akan terdegradasi 3 tim ini adalah jatahnya PSS Sleman, Madura United, dan PSIS Semarang. Di sini saya hanya mengenali saja ya, memprediksi aja. Bukan berarti saya mendoakan supaya 3 tim itu terdegradasi. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tim dan supporter yang menonton video ini, yang mendengar video ini ya, yaitu kembali lagi ke mental dan performa tim-tim di sisa 9 laga ini ya. Apakah mereka akan bertahan ataupun akan kalah? Atau yang menang para oknum yang tidak bertanggung jawab yang berhasil merubah dan mengatur. Nah, sebelum ke laga ini, kedua tim ini sama-sama meraih hasil yang kurang maksimal ya. Di mana Persib meraih kekalahan tandang pertama, kekalahan kedua di musim ini, kekalahan yang telak ya dari Persebaya Surabaya dengan skor 4-1. Ini menjadikan kekalahan dengan skor telak tertinggi 4 gol ini ya di musim ini di Liga 2024-2025 ini. Meskipun ada yang bilang kekalahan untuk menyelamatkan pelatih Paul Monster lah di Persibaya, kekalahan untuk menghargai atau menghormati almarhum Bejo Sugiantoro sebagai pemain legendaris Persibaya dan juga sebagai pelatih dan sebagai ayah dari pemain Persib Rahmat Irianto. Tapi ya sudah, kita tidak melihat itu ya. Yang kita lihat adalah hasil akhir. Sementara Persik Kediri meraih kekalahan di kandang sendiri oleh Dewa United ya dengan skor 2-1. Jika berbicara rekor pertemuan sejak era laga Indonesia, apalagi Persik ini baru kembali lagi ke liga itu di tahun 2006-2007 ya. Kedua tim ini tuh sudah bertemu 10 kali di semua ajang. Dengan catatan, Persib menang 7 kali, Persik menang 2 kali, dan 1 kali berakhir imbang. Sebenarnya rekor kedua tim ini cukup seimbang ya di 6 laga terakhir ini, di mana Persib meraih 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Di pertemuan pertama, Persib mengalahkan Persik di kandangnya dengan skor 2-0 ya.
Dan di 5 pertandingan terakhir, Persib ini meraih 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali mengalami kekalahan. Sedangkan Persik Kediri di 5 pertandingan terakhir meraih 2 kali hasil imbang, 3 kali kekalahan, dan belum pernah meraih kemenangan sama sekali. Oke, kita lanjut ke soal strategi ya. Strategi apa sih yang akan diterapkan kedua tim untuk pertandingan kali ini? Meskipun Persib meraih kemenangan 2-0 saat tandang ke markas Persik di putaran pertama Liga 1 di tanggal 28 Oktober 2024 lalu, namun kemenangan itu tidak akan menjadi garansi Persib bisa mengalahkan 3 poin pada pekan ke-26 ini ya. Meskipun bermain di kandang sendiri dan mendapat dukungan penuh dari supporter, pasalnya Persib selalu kalah dalam 2 laga penentu ketika menjamu Persik. Terbukti pada putaran kedua Liga 1 2022-2023, Persib kalah skor 0-2. Kala itu pertandingan digelar di Stadion Pakansari Bogor ya. 2 gol kemenangan Persik dicetak oleh Hamran Hehanusa dan M. Hanafi. Kekalahan dengan skor yang sama 0-2 juga terjadi pada putaran kedua musim lalu. Kala itu laga pekan ke-22 yang bermain di Bandung di GBRA ya. Gol Persik dicetak oleh Renan Silva dan juga Anderson. Menjelang pertemuan nanti, kedua tim ini sama-sama lupa caranya menang. Persib sudah 3 kali beruntun tak pernah menang. Setelah 2-2 imbang melawan Persija di pekan 23, 0-0 saat menjamu Madura United di pekan 24, dan babak belur di markas Persibaya dengan skor 4-1 di pekan ke-25 kemarin ya. Kekalahan itu membuat poin Persib di atas Dewa United di posisi 2 ini menjadi selisih 5 poin. Bukan cuma Persib yang lupa caranya menang, Persib juga sama. Tim Macan Putih melewati 7 laga tak pernah menang ya, maka pertandingan nanti akan berlangsung sangat seru. Kedua tim ini sama-sama berambisi meraih kemenangan. Untuk strategi sendiri, Bojan Hodak sudah mempersiapkan strategi khusus ya, karena pertandingan ini akan menentukan apakah Persib layak dan bisa meraih back-to-back juara di musim ini. Di sini Bojan Hodak sudah pasti menyiapkan cara berusaha untuk meraih hasil maksimal ya, mengamankan 3 poin dan harus menang. Karena kalau sampai kalah lagi, Persib akan sulit untuk meraih juara dan menipiskan peluang untuk back-to-back juara di musim ini. Karena setelah pertandingan ini, Persib akan bertandang ke Semen Padang di pekan ke-27 dari Liga 1 di bulan Ramadan ini ya. Yang kita tahu Persib ini selalu kesulitan saat menghadapi Semen Padang. Dan ini pun menjadi PR besar ya bagi Bojan Hodak yang belum pernah sama sekali bisa mengalahkan tim Semen Padang. Untuk kondisi saat ini, kekurangan Persib sudah jelas dengan jomplangnya kedalaman skuad, banyaknya pemain yang cedera, dan Persib harus berhati-hati ya. Setelah beberapa kejadian sebelumnya, dan untuk meraih back-to-back juara musim ini sangat banyak tantangannya. Dari beberapa musim lalu pun Persib sering mengalami dan bahkan beberapa kali ya. Setiap kali Persib berada di puncak klasemen di posisi pertama sementara, namun akhirnya gagal juara. Nah, dari kejadian-kejadian itulah kondisi saat ini. Adapun faktor eksternal, faktor internal yang menyebabkan itu semua ya. Ini bisa dibilang kondisi darurat Persib saat ini. Di antaranya faktor-faktor internal Persib saat ini, di mana di setiap penghujung ataupun laga-laga penentuan di akhir musim, Persib ini seakan-akan selalu kehabisan bensin, stamina dan performa pemain ini selalu merosot. Persib bisa saja tidak juara lagi, walaupun berada di posisi puncak sementara ya di saat ini. Karena dengan tidak konsistennya permainan Persib, apalagi banyak pemain yang cedera, kedalaman lapis kedua Persib jomplang, yang menyebabkan hasilnya angin-anginan ya, tidak konsisten. Ditambah menurunnya mental dan kepercayaan diri para pemain Persib ini selalu menurun di setiap akhir musim. Terlihat dari beberapa musim lalu yang terulang di musim ini, ditambah musim ini masalah eksternalnya banyak sekali ya. Terbukti hukuman Beckham Putra yang tidak masuk akal dan banyak lainnya. Dan juga faktor internalnya yang terjadi di musim ini pun sangat berat buat para pemain Persib ya. Dimana kita tahu sendiri, untuk kerangka tim musim depan sedang dibentuk ya, atau sudah dibentuk sama Bojan Hodak. Sehingga membuat para pemain tidak tenang. Mental dan kepercayaan diri mereka sangat menurun. Seakan-akan berpikir, gimana musim depan kondisi saya, apakah diperpanjang atau enggak? Dan itu membuat fokus pemain Persib itu selalu
kacau ya di setiap pertandingan-pertandingan. Dan itu sangat terlihat. Kehilangan fokus, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan mental yang membuat laga Persib ini tidak konsisten dan meraih hasil yang kurang maksimal. Mungkin beberapa hal yang harus diperbaiki oleh manajemen Persib Bandung ya, oleh jajaran staf pelatih terutama Bojan Hodak, adalah memperbaiki mental, memperbaiki kepercayaan diri para pemain, fisik para pemain, agar performa permainan Persib membaik ya. Persib kembali konsisten dalam setiap pertandingan dan tentunya bisa meraih kemenangan dan berhasil back-to-back juara di musim ini. Untuk skuad sendiri yang terakhir saya pantau di latihan Persib ya, Persib bisa bermain atau memainkan pemainnya secara full tim ya, bisa bermain semua. Terpantau TJ juga sudah pulih ya, kecuali Febri, Dimas, dan Rizaldi Hanusa yang dipastikan bisa bertanding memperkuat Persib itu setelah lebaran ya, yang mungkin di bulan April di pekan 28 atau 29. Untuk kekurangan dan kelemahan Persib saat ini, selain faktor eksternal dan internal, itu ada di lini tengah ya, yang kurang kontribusi, tidak tenang, dan terlalu terburu-buru saat mengumpan ataupun memegang bola. Sedangkan di lini pertahanan, berada di sayap kanan ya, yang kurang maksimalnya antara Hen, Kakang, dan juga Robi Darius ya, yang berapa kali dicoba dan diterapkan. Serta di lini depan penyerangannya pun saat ini, DDS dan Tiron seakan-akan kehilangan sentuhannya ya. Ini penyerang sayap kanan, mulai dari Ciro Alves yang udah kayak kelihatan faktor usianya, karena terlihat fisiknya itu udah nggak ada. Yang saat ini malah banyak mengandalkan versi sisi sebelah kanan ya, yang sedangkan sisi sebelah kanan aja saat ini kan, sedangkan Gerpen Karpane belum bisa konsisten ya di setiap pertandingan. Terbukti dari beberapa pertandingan, Gerpen belum bisa ya mengikuti ataupun menyesuaikan diri dengan pemain-pemain yang ada. Nah, yang perlu diwaspadai oleh tim Persik Kediri itu 3 penyerang Persib ya. Ada dari Ciro, DDS, dan juga Tiron Dervinho. Kemungkinan seperti inilah susunan pemain dan strategi yang akan dipakai Bojan Hodak ya. Dengan formasi andalannya 4-3-3, di bawah Mr. Gawang akan ditempati kembali sama Kevin Ray Mendoza. Duet back tengah diisi Nico Evert bersama Gustavo Franca. Back kiri akan diisi kembali sama Edo Febriansyah. Sedangkan di back kanan akan diisi sama Kakang Rudianto. Gelandang bertahan ditempati kembali sama Adam Alis. Gelandang serang ditempati sama Mark Klok. Penyerang sayap kanan diisi dan ditempati oleh Ciro Alves. Sedangkan penyerang sayap kiri akan ditempati sama Rian Kurnia ya. Dan untuk striker akan diisi kembali oleh David Da Silva yang ditopang sama Tiron Dervinho ya. Sedangkan di kubu Persik sendiri, ujian Persik Kediri seakan-akan tidak ada habisnya ya. Usai melawan Dewa United, Persik kembali menghadapi laga sulit, yaitu bertandang ke Bandung menghadapi pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Pelatih Persik sendiri, Marcelo Resvide, menegaskan ya, timnya tidak punya banyak pilihan. Mau tidak mau, siap tidak siap, laga berat menanti di depan mata. Menghadapi Persib Bandung, kami tahu dia adalah leader. Dan kami bermain away. Kami akan pergi ke Bandung dan menang. Kami harus berubah. Perlu diketahui, persiapan menghadapi Persib tergolong pendek. Melihat riwayat pertemuan keduanya, Persik Kediri dan Persib Bandung sejatinya sama-sama kuat ya. Bahkan jika melihat pertemuan di musim lalu, skuad Persik berhasil mengalahkan Persib di GBLA ya. Artinya Persik Kediri bisa saja mengulangi kemenangan tersebut di laga esok. Walaupun kemungkinan itu ada ya, Persik harus benar-benar kerja keras. Latihan yang pendek harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Terutama dalam mengatasi masalah kebugaran pemain. Pasalnya permainan bagus yang ditunjukkan pemain Persik belum menghasilkan kemenangan ya. Kami harus efisien. Kami harus bisa memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Dan kami harus bisa mengalahkan mencuri poin di Bandung seperti musim lalu. Jelas apa yang disampaikan sama pelatihnya mereka ya. Untuk skuad sendiri, Persik tidak banyak masalah, tidak banyak pemain yang cedera dan akumulasi kartu ya.
Dari pantauan kami, di saat latihan semua pemain bisa diturunkan, kecuali Ejra Walian ya yang mengalami cedera dan tidak bisa diturunkan saat menghadapi Persib Bandung. Yang perlu diwaspadai dari Persik Kediri oleh Persib Bandung adanya Ze Valente di lini tengah bersama Ramiro Pergenzi di lini serang. Untuk kekurangan dan kendala di Persik Kediri saat ini, ada di lini pertahanan yang rapuh dan kurangnya kontribusi striker untuk mencetak gol ya, sering menyanyiakan peluang, dan kurang kerjasama di semua lini. Terbukti di saat menghadapi Dewa United, Persik Kediri mengalami kekalahan dengan skor 1-2. Kemungkinan seperti ini strategi dan susunan pemain Persik Kediri di bawah pelatih Marcelo Rospide ya, dengan formasi 4-3-3. Di bawah Mr. Gawang akan diisi sama Leona Faccio, dan di duet center back tengah akan diisi sama Brando Lucas sama Hamra Hanusa. Untuk back kiri akan diisi sama Dede Safari, dan di back kanan akan diisi sama Kiko. Dan untuk di lini tengah akan diisi sama J Valente dan juga Adi Eko Jayanto ya. Dan di gelandang serang akan diisi sama Majid Osman. Untuk penyerang kiri akan diisi sama Yusuf Mailana, dan di penyerang kanan akan diisi sama Muhammad Kanapi. Untuk lini penyerangan sendiri, striker akan diisi sama Remy Pergonzi. Laga Persib Bandung kontra Persik Kediri ini rencananya akan disiarkan langsung di Indosiar dan Video.com ya, Rabu tanggal 5 Maret 2025 jam 20.30 WIB dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pertandingan selanjutnya Persib akan bertandang ke markas Semen Padang di laga pekan ke-27 ya, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang akan disiarkan secara langsung, secara live di Indosiar dan juga Video.com jam 21.00 WIB. Dan inilah sisa 7 laga Persib di BRI Liga 1 2025 ya, dan akan sangat menentukan apakah Persib berhasil meraih back-to-back juara di musim ini ataukah akan terpleset ya dan disalip sama Dewa United. Laga di pekan ke-28 Persib akan menghadapi Borneo FC Jumat tanggal 11 April 2025 jam 19.00 WIB. Di pekan 29 Persib menghadapi Bali United Jumat 18 April 2025 jam 19.00 WIB. Dan di pekan 30 Persib menghadapi PSS Sleman Sabtu 26 April 2025 jam 19.00 WIB. Di pekan 31 Persib akan menghadapi Malut United Jumat 2 Mei 2025 jam 15.30 WIB. Di pekan 22 Persib menghadapi Barito Putra Jumat 9 Mei 2025 jam 19.00 WIB. Di pekan 33 Persib akan menghadapi Persita Tangerang Jumat 16 Mei 2025 jam 19.00 WIB. Dan di pekan terakhir pekan 34 Persib menghadapi Persis Solo Minggu 25 Mei 2025 jam 19.00 WIB. Oke, itu tadi ya sedikit analisa dan prediksi yang bisa saya sampaikan pertandingan Persib Bandung kontra Persik Kediri di pekan ke-26. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Ikutin terus berita seputar sepak bola BRI Liga 1 Indonesia, hasil pertandingan, klasemen terbaru, serta prediksi pertandingan dan jadwal Persib Bandung selanjutnya. Hanya di Let's Football New Channel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Kritik dan sarannya selalu saya nantikan di kolom komentar ya.